Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Makna kurban dalam istilah berarti melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Di dalam Al-Quran ada dua peristiwa dilakukannya ibadah kurban. Yang pertama yaitu oleh Qabil dan Habil, yaitu dua putra Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Yang kedua, yaitu pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah. Seperti yang dikisahkan dalam surat As-Saffat ayat 102-107. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalil tentang dianjurkannya berkurban yaitu dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan kurban diantaranya yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Dalam mazhab Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi khusus untuk Rasulullah SAW, hukumnya adalah wajib. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Aku diperintahkan, diwajibkan untuk berkurban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian. Kurban sangat dianjurkan bagi umat muslim agar melaksanakannya setiap tahun jika mampu. Namun, jika tidak mampu untuk berkurban setiap tahun, maka ia disunnahkan minimal sekali dalam seumur hidup. Lalu, bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang selama hidupnya ia belum sempat untuk berkurban? Apakah boleh keluarganya berkurban atas nama orang tersebut?
Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin mengatakan, tidak diperbolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali semasa hidupnya ia pernah berwasiat. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi iznihi wala an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun ada pendapat lain yang menyatakan kebolehan berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Abul Hasan Al-Abbadi. Alasannya adalah karena berkurban itu termasuk sedekah, sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Seandainya seseorang berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka tidak bisa. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abul Hasan Al-Abbadi memperbolehkannya secara mutlak, karena berkurban itu termasuk sedekah. Sedangkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ketetapan ijma' para ulama. Pendapat kedua ini tidak menjadi pandangan mayoritas ulama mazhab Syafi'i, namun justru ini didukung oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Adapun jika orang yang telah meninggal dunia belum pernah berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memperbolehkannya. Hanya saja menurut mazhab Maliki boleh, tetapi hukumnya makruh. Alasan mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang lain untuk bertakarrub bagi orang yang meninggal dunia, sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Jadi, apakah kurban untuk orang yang meninggal dunia itu diperbolehkan? Jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih adalah rahmat bagi umat. Jika kita ingin berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia, maka kita bisa mengikuti pendapat ulama yang kedua, bahwa berkurban dalam hal ini adalah dimaksudkan sebagai sedekah. Sedangkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah dan bisa memberikan kebaikan kepadanya, serta pahalanya bisa sampai kepada orang yang meninggal tersebut, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.